Kamu ada opening. Alright, so hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, kali ini saya akan berdiskusi mengenai sastra Inggris, dan kali ini saya tidak sendirian dan ditemani oleh seorang teman saya, teman kuliah dulunya saat saya masih mengambil jurusan sastra Inggris tahun 2012 sampai 2016. Kita kuliah bareng, kita juga lulus bareng, kita juga sama-sama lulus dengan predikat yang lumayan memuaskan lah. Dan inilah dia, Syafira Sarasita. Hai Syafira, apa kabar Syafira? Hai. Baik, alhamdulillah. Gimana so far Apa kabar kamu? Aku baik juga. Gimana Syafira menghandle corona? Menghandle corona ya di rumah aja, nurut-nurut aja di rumah aja. Terus kebetulan memang work from home kan. Work from home diperpanjang lagi. Kayaknya sih bakalan habis lebaran deh. Gak tahu ya. Habis lebaran, oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal kan, ya. Syafira ini kan teman kuliah saya, bareng ya. Kita berapa semester sama ya, Fir? 4 semester, 5 semester? 4 lah ya, kayaknya ya. Kita semester dari 2, semester 2 kan? Semester 2 bareng, semester 5 bareng, semester 6 bareng, semester 7 bareng. Enggak ya? 3 enggak? Ke sekitar 4 semester lah, oke. Oh iya. Ya. Pertanyaan pertama aku gini, 3, 4 enggak ya? Oke. Kamu itu dulu kenapa sih ngambil sastra Inggris, Fir? Ngambil sastra Inggris karena apa ya? Karena aku dari kecil itu memang suka belajar bahasa Inggris. Emang suka banget belajar bahasa Inggris. Terus apa namanya? Waktu SMA kan aku masuknya IPA gitu sebenarnya. Terus ya udah aku pikir kan tapi aku kayaknya kalau untuk ngambil jurusan yang IPA gitu aku malah nggak terlalu tertarik gitu dan nggak terlalu minat, misalnya kayak jurusan fisika atau kimia atau apa gitu. Betul. Nah aku malah tertariknya aku mau ngambil bahasa Inggris aja deh gitu, karena ketika aku pikir-pikir lagi aku tuh lebih cepat kalau belajar bahasa gitu, dan kebetulan emang suka banget belajar bahasa Inggris dari kecil. Jadi dari kecil tuh suka nontonin film-film Disney kayak gitu-gitu, dan aku merasa kok kayak bahasa Inggris tuh menarik ya gitu. Ya udah akhirnya kuliah udah deh sastra Inggris aja deh gitu. Terus ya sambil baca-baca juga sih, aku research juga, nggak cuman kayak oh ya mentang-mentang suka bahasa Inggris langsung ambil aja tanpa ada pengetahuan apa-apa gitu tentang jurusan itu gitu kan. Berarti nggak sotoy lah ya. Research juga lah ya berarti ya. Nggak soto lah ya, nggak. Jadi nggak sok-sokan nyemplung. Tiba-tiba buta, tiba-tiba kecemplung lah gitu. Nggak. Jadi aku cari-cari dulu apa sih sastra Inggris itu yang dipelajarin apa sih gitu. Apakah prospek kerjanya kayak gimana? Prospek kerjanya apakah seperti kata orang-orang cuman kayak ya paling ngajar jadi guru gitu kan. Ternyata enggak gitu kan. Sastra Inggris itu cakupannya lebih luas. Jadi ya udah aku ambil aja gitu. Akhirnya masuklah sastra Inggris. Oke. Dan alhamdulillah lulus lah tepat waktu. Oke. Tapi kan kalau ya, berarti kan sebenarnya karena kamu awalnya tidak mau yang IPA gitu, plus kamu memang suka bahasa Inggris begitu ya awalnya karena dari nonton. Ya. Oke. Tapi kan kalau suka bahasa Inggris kan pilihannya bukan cuma sastra Inggris. Iya. Bisa aja ngambil pendidikan bahasa Inggris saat itu. Bener ya? Jadi kan bisa sastra Inggris, nah itu dia. Bahasa Inggris. Nah, benar. Yang membuat memilih sastra Inggris itu apa dibandingkan pendidikan bahasa Inggris? Karena aku juga sempat tanya-tanya kan ke orang-orang yang misalnya ke teman-teman, terus cari-cari di internet gitu, terus kayak jadi kalau pendidikan bahasa Inggris itu memang fokusnya cuman ke mengajar gitu loh. Itu yang aku dapat ya, informasi yang aku dapat ya. Jadi kalau jurusan pendidikan bahasa Inggris itu cuman fokusnya ke mengajar untuk pendidikan. Jadi guru bahasa Inggris gitu. Tapi kalau sastra Inggris itu lebih luas. Nah, gelarnya juga beda kan. Kalau pendidikan kan SPD. Tapi kalau sastra Inggris bisa S.Hum, bisa SS gitu. Gitu. Jadi karena cakupannya lebih luas aja, jadi aku ngerasa, oh, biar aku bisa lebih kemana-mana gitu nanti kerjanya. Tidak terbatas menjadi seorang guru gitu ya. Lebih jenjang karirnya kayaknya lebih fleksibel. Iya, gitu. Jadi nggak terbatas gitu. Oke. Terlalu fleksibel, iya. Oke. Kita diskusi ini dulu dong, yuk, Fir. Kita diskusi dulu buat orang-orang nanti supaya mereka tahu seperti apa sih perkuliahan sastra Inggris itu. Seingat kamu yang ingat-ingat aja deh.
semester 1 atau mungkin bukan semester 1, tapi di tahun pertama deh, di tahun pertama kuliah sastra Inggris itu mata kuliah itu seperti apa sih? Hmm. Ada nggak yang kayak seperti pelajaran-pelajaran SMA gitu, bahasa Inggrisnya? Atau semuanya baru? Ada. Ya, yang dari SMA yang mendasar-mendasar kayak grammar. Nah, itu udah pasti. Dari semester 1 udah langsung ada grammar. Grammar 1. Itu yang, jadi, apa ya, yang udah kita dapetin di SMA. Halo? Halo? Videonya freeze nih. Oh ya. Suaraku Oke. kedengeran nggak? Dengar kok ya. Halo? Ya. Halo Oke. ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi jadi di semester 1 itu yang pasti yang mendasar itu ada grammar. Grammar itu memang kalau aku perhatiin, jadi pelajaran-pelajaran yang udah kita dapat di SMA, jadi kayak present tense. Jadi tenses gitu loh. Present tense, past tense, present perfect dan sebagainya, future tense kayak gitu-gitu. Itu kan kita dasarnya kan udah dapat kan di SMA kan. Nah, di kuliah sastra Inggris semester 1 itu akan dibahas lagi, cuman lebih detail. Pokoknya lebih detail dan lebih mantep lah gitu. Oke. Terus apalagi ya? Oh, semester 1 itu ada pronunciation. Nah, itu hal yang paling mendasar sih ya. Maksudnya ya sebagai mahasiswa sastra Inggris, pronunciation-nya setidaknya harus bagus gitu. Jadi ada pronunciation, waktu itu dosennya kebetulan native speaker, ya kan? Ya udah gitu. Apalagi ya? Pak, communication skills, terus apalagi ya, reading kayak gitu-gitu. Itu semuanya dapat kan di SMA kan? Reading, listening gitu. Berarti so far Jadi semester ya 1 itu belum banyak lah ya masuk ke semester pelajaran-pelajaran baru. 1 Sebagian itu ada yang pengulangan dari SMA gitu ya. belum. Ya. Belum. Ya, oke. Tahun kedua nih, Pengulangan Fir. dari SMA, Ya. cuman lebih Oke. Tahun kedua gimana Oke. nih? Apakah sudah ada dapat hal-hal baru gitu? Sudah lebih masuk ke bagian sastra? Tahun kedua itu semester 3 dong ya berarti. Betul ya. Tahun Semester 3 dan semester kedua 4. udah ada literatur belum sih? Aku lupa deh. Ada. Iya. Ada ya, udah ada perkenalan literatur sama linguistik. Bener gak? Iya, Betul. bener. Jadi dari semester 2, dari semester 2 itu udah ada introduction to linguistic sama literatur. Nah, pokoknya gitu. Nah, jadi di semester 3 itu udah lebih mendalam lagi. Jadi semester 2 itu baru perkenalan linguistik. Jadi di sastra Inggris itu ada yang namanya bidangnya itu linguistik sama literatur. Kalau linguistik itu ya bahasa yang simpelnya tuh kayak dia lebih bidang ilmu yang mempelajari bedah bahasa gitu loh. Tapi kalau literatur itu lebih mempelajari karya sastra, menganalisis karya sastra, puisi, film, cerpen, drama, lirik lagu dan sebagainya. Nah, itu literatur. Itu cakupannya literatur. Nah, udah itu dia yang hal yang baru buat aku, linguistik literatur. Oh, ada cuman grammar doang, nggak cuman ngomong doang, nggak cuman listening, nggak cuman reading, tapi ada yang lain-lainnya gitu, yang lebih mendalam, lebih mendetil. Oke. Asik sih. Berarti di tahun kedua lah berarti kamu mulai diperkenalkan dengan dunia sastra ya, seperti linguistik dan juga literatur. Oke. Tahun ketiga, Vira. Tahun ketiga nih. Aku tuh lupa inget loh. Oke, tahun ketiga itu kayaknya kita sudah mulai adanya itu deh. Perkenalan ke research method. Buat persiapan kita sebelum masuk ke... Oh, bukan. Tahun ketiga itu kita ambil penjurusan. Buat skripsi. Penjurusan. Ada teaching, ada bisnis, ada tourism. Bukan. Bukan ya? Semester 5. Semester 5 berarti tahun ketiga kan? Bener ya? Penjurusan itu semester 5. Which is tahun ketiga kan? Oh iya, bukan semester 3. Oh iya. Kita per tahun. Iya, tahun ketiga. Oke. Per tahun ya, bukan per semesternya. Baik. Oke, berarti semester 5 dan semester 6 nih, tahun ketiga. Iya. Ya, penjurusan. Terus?
Itu gimana tuh Vira di semester si tahun ketiga tuh gimana pelajarannya menurut kamu Vira? Free. Kalau udah masuk ke semester 5 ya tahun ketiga itu berarti semester 5 dan 6. Nah, itu kan kita udah dibagi per ini ya, per peminatan gitu. Betul. Kita minatnya di mana. Jadi di kampus kita itu kita boleh nyebut nama nggak sih? Nama kampusnya? Oke, Ya kita udahlah dari ya. Bina Nusantara. Kita dari Pokoknya Bina Nusantara, ya. Itu versinya dari kuliah pokoknya Binus ya? Versi dari Binus. Iya. Iya. Terus jadi kita itu ada teaching, ada tourism, sama bisnis kan, ada 3. Nah, ya udah itu di semester 5 itu kita udah dibagi-bagi tuh sesuai peminatan kamu masing-masing gitu kan. Ya udah, aku ambil teaching gitu. Karena aku pun suka mengajar sebenarnya. Suka belajar. Jadi aku ambil teaching. Terus ya udah. Jadi kalau di teaching itu udah lebih fokus bagaimana dulu apa sih namanya? Aku tuh lupa inget kayak classroom management, gimana kita memanage apa ya istilahnya ya, siswa atau murid-murid dalam proses belajar mengajar kayak gitu. Terus kita ada belajar psikologi juga kan? Ada Kayak psikologi. teaching psikologi, terus kayak Betul, psikologi exactly. dasar anak, psikologi dasar, ya kan? Betul. Ada introduction to psychology gitu. Jadi, nah makanya dari mata kuliah itu kita bisa lihat kalau jurusan sastra itu seru gitu. Jadi banyak banget ilmu yang didapat gitu. Jadi nggak cuman asal belajar grammar doang gitu loh. Di jurusan sastra Inggris tuh banyak yang bisa kita dapat gitu. Psikologi dasar dapat. Oke. By the way Filosofi juga dulu dapat ya. kan waktu semester 1. Iya, oke. By the way dulu Vira dulu magang di semester berapa ya? Semester 6. Semester 6. Oh, oke. Semester 6. Semester 6 magangnya baru Iya. di tahun oke. Berarti mulai skripsi itu di semester 7 bener ya? Iya. Oke, dulu tentang apa Kan sih kita Vira? nggak fast track. Dulu by the way tentang apa Kita Vira? biasa-biasa aja. Kamu punya Apanya? skripsi dulu tentang apa? Magangnya. Enggak, skripsinya. Skripsi tentang apa dulu, Vira? Iya. Skripsi aku ini code mixing, code switching. Oh, oke. Inspirasinya datang dari mana inspirasinya itu? Memang suka linguistik atau gimana itu? Memang aku lebih gimana ya? Jadi aku tuh melihat linguistik dan literatur. Sebenarnya dua-duanya seru. Dua-duanya aku suka. Cuma aku ngelihat nilaiku kalau di literatur, di bidang literatur itu kayak biasa-biasa aja gitu loh. Kayak sebenarnya aku suka literatur, cuman kenapa aku nggak bisa dapet nilai yang sempurna lah kalau di literatur gitu kan, nggak pernah yang wow gitu. Jadi ya udah. Tapi kalau di linguistik aku lebih unggul gitu, sehingga ya udah lihat dari situ aja kan. Oh ya udah deh aku ambil linguistik aja karena memang mungkin aku lebih mahir di linguistik daripada literatur gitu. Bukannya kamu dulu literatur A mulu ya? Lihat dari Enggak pernah literatur dapat A. Masa Kamu sih? yang dapat A ya? Masa sih nggak A? Alessandro dapat A. Kira nggak pernah dapat A. Nah, itu kan tadi sudah kamu jelaskan tuh tadi 4 tahun kuliah, ya. Enggak, aku lebih unggul di linguistik, makanya ambil skripsinya linguistik. Oke. Tapi skripsinya A dong. Gitu. Karena linguistik ya. Oke, ya. Alhamdulillah skripsinya A. Bagus. Karena aku tepat pilihannya, aku milih linguistik. Gitu. Oke. Nah, kan itu 4 tahun kuliah tadi. 4 tahun kuliah dari semester 1 sampai semester 8, 4 tahun kuliah. Apa pelajaran paling favorit dari Vira? Yang paling berkesan, yang paling favorit ini artinya ada 2. Favorit dari segi fun atau favorit dari segi useful. Terserah Vira mau menjawabnya dari mana. Wow, susah. Yang paling bermanfaat. Kalau saya akan mengatakan yang paling berguna adalah pronunciation.
Karena saya mengetahui bahwa saya itu dulu orangnya susah ngomong, pelafalannya banyak salah. Setelah belajar pronunciation, saya berubah banyak, saya merasa. Nah, for me, pronunciation adalah pelajaran mata kuliah yang paling bermanfaat. Nah, dalam kasusnya Syafira, yang mana yang paling penting? Kalau aku language use, which is grammar. Karena nggak tahu kenapa kalau grammar itu aku selalu kayak bersemangat terus kayak karena penting, grammar itu penting buat nulis. Ya, pokoknya buat masa depan kita itu, buat masa depan aku gitu ya. Maksudnya buat nanti kerja, buat nanti nulis essay, buat nanti nulis apa. Kalau misalnya jadi editor, language use grammar-nya harus bagus. Jadi itu sih yang paling berkesan juga. Yang paling berkesan itu grammar itu salah satunya karena juga apa ya? Kalau lagi kuis atau ujian, pasti aku balap-balapan nilai sama Alessandro. Kok bawa nama jadi sih seru. ini? Gitu. Tapi bagus lah, itu kan kompetisi sehat. Ya nggak apa-apa lah. Nggak gitu Yalah, sih. Tapi kompetisi sehat lah. itu bercanda. Kompetisi sehat. Jadi kita tuh sebelum ujian belajar bareng, ya kan? Kita sebelum ujian belajar bareng. Begitu ujian, nilainya harus bagus gitu. Berapa nilai kau gitu ya? Grammar sih. Udah lah. Oke. Iya, Vira, berapa nilai kau? Kamu berapa? Alright, itu kan yang kamu paling suka ya, Vira. Gitu Language use ya. Kalau mata kuliah yang paling nggak disukai apa? Yang paling menjengkelkan? Grammar. Yang paling nggak bersemangat untuk dihadiri? Paling nggak bersemangat untuk dihadiri. Yang paling Dulu tuh, ini mata kuliahnya yang sastra Inggris aja ya? Maksudnya bukan yang tambahan-tambahan kan? Oh iya. Yang memang core subjects lah, memang yang mata kuliah inti. Bukan mata kuliah yang electives, yang pilihan. Yang memang core subjeknya kan? Exactly. Mungkin literatur, Iya. mungkin literary criticism. Paling aku males adalah budaya, culture ya? Enggak sih, lebih, apa ya? Culture, bener. How do you know? Like, culture itu kan karena kayak sejarah ya. Tapi kan itulah membuat culture sastra. Itu tuh kayak belajar sejarah, jadi. Ya itulah sastra Inggris sebenarnya kan. Kenapa? Tapi memang budaya kan nggak mungkin bisa dipisahkan dari itu sastra Inggris. Tapi memang. Betul. Sudah jadi kayak integral part kan itu kan. Betul, karena memang iya betul. Tapi kalau aku tuh belajar sejarah tuh nggak pernah bersemangat gitu loh, kayak entah kenapa kalau aku pelajaran sejarah tuh cepet bosen. Jadi kalau belajar culture tuh, ya udah, yang penting kalau misalnya ada hal-hal baru gitu ya, oke sih. Tapi kalau udah belajar tahun-tahun sejarahnya apa gitu, aku udah untung cuma 2 SKS. 2 SKS masing-masing semester 1 ya? 4 semester ya kalau masalah belajar sejarah sih ngantuk. 4 semester ya belajar budaya ya? Iya, kan culture-nya kita ada banyak, ada British. Semester 2 kan baru belajar budaya. Semester 1 ada Indonesian culture. Ada British, American, sama Australian. Sama Indonesian kan? Oh iya, oh my god. Ya, ada ya. Iya. Ya. Lupa aku. Iya, ada Indonesian culture, British, American, Australian. Oke. Betul yang berarti yang tidak disukai oleh Syafira ya. Budaya, pelajaran favoritnya adalah grammar. Oke. Sekarang masuk ke ini, Syafira. Kamu kan saya anggap sebenarnya murid yang terbilang ke golongan papan atas lah. Pintar lah ya. Waduh, artis dong papan atas. Sudah kuat lah gitu kan. Nah, ada nggak hambatan di kamu, Vira, waktu kuliah? Atau semuanya mulus-mulus saja perjalanannya? Semuanya bebas masalah atau ada masalah selama kuliah? Mau internal boleh, mau eksternal juga boleh, bebas. Tapi ada nggak kira-kira masalah yang dihadapi saat kuliah yang berpikir mungkin, ini kuliah gue bakalan gagal nih gitu? Nggak ada ya? Ada?
Oke. Minor, major, terserah. Alhamdulillah selama aku kuliah lancar. Bener-bener semuanya mudah. Jalan tol Perjalanan lah ya, aku di gampang kuliah ya. mudah. Jadi pokoknya kayak udah. Tapi sebenarnya gini, ya walaupun lancar, tetap aja ada apa ya? Ada tantangan-tantangan ya. Bukan tantangan-tantangannya itu yang bikin aku makin semangat, makin bikin aku tambah pengen bisa gitu. Bukan yang alhamdulillah nggak ada masalah yang kayak gue kayaknya nggak bisa lanjut nih kuliah, kayaknya gue nggak bisa nih, kayak susah nih, nggak ada gitu. Karena memang apa ya, kuncinya sih lebih ke yang penting kita tuh emang niat dan mau belajar gitu, kayak gitu sih. Sebenarnya ada cerita sih, aku cerita dikit boleh gak? Jadi halo. Halo, oke. Ya, berarti sebenarnya nggak ada, no big problems lah ya, no major problems selama kamu kuliah 4 tahun. Terbilangnya memang kamunya cukup mulus karena memang mungkin karena didasari oleh interest, memang memilih jurusan yang kamu sukai kan. Tapi waktu kamu mau mengambil jurusan sastra Inggris, dari orang tua gimana pendapatnya? Langsung menyetujui atau meminta kamu untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut? Enggak sih, orang tua langsung dukung aja karena ya aku jelasin kan. Aku jelasin ini jurusan ini begini, terus yang dipelajari itu ini, prospek kerjanya lebih fleksibel, lebih luas, cakupannya lebih luas gitu. Jadi ya udah orang tua juga mendukung aja gitu. Oh ya udah kalau kamu emang udah yakin, kamu bisa ngikutin itu, kamu mau belajar, ya udah gitu. Udah. Tapi hebat kamu ya. Berarti kamu research Aja sendiri jurusannya, gitu. cari tahu sendiri, kayak nge-kepoin sendiri berarti ya. Dari nyari jurusan informasi tentang sastra Iya, Inggrisnya. kepo. Oke, hebat ya. Seenggaknya, Maksudnya, seenggaknya pengetahuan dasarnya aku udah ada gitu kan. Maksudnya, oke. at least It- I have hmm, the idea gitu loh. Oke. Itu terbentuk di usia berapa tuh? Setelah lulus SMA atau atau bahkan sebelum lulus SMA sudah mengetahui akan mengambil jurusan sastra Inggris? Nah, jadi aku itu sebenarnya termasuk santai anaknya. Jadi setelah lulus SMA itu aku belum kayak kayak 2 minggu setelah lulus gitu ya. Itu tuh aku belum cari apa-apa gitu kayak, ya nanti aja Oke. deh masih bingung juga gitu. Tapi sebenarnya aku agak nyantai. Cuman nggak tahu tiba-tiba aja kepikiran gitu, oh ya cari-cari jurusan gitu kan, mau sampai kapan nih gue santai-santai gitu kan. Ya Oke, udah oke. akhirnya aku cari-cari terus ketemu, oh iya kayaknya ini nih menarik, oh ya sastra Inggris, coba sastra Inggris tuh apa aja sih. Aku cari tuh kayaknya Hmm, ini deh, udah deh cocok masuk aja gitu. oke, Jadi oke. aku anaknya bukan yang tipe nyari-nyari dari sebelum lulus gitu, enggak sih, sebenarnya lebih santai. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya lagi, Villa. Ini nih, kira-kira apa yang kamu ingin sampaikan nih sebagai seorang alumni jurusan sastra Inggris nih ya? Kamu anggaplah ini jadi Ya, ambasadornya dari sastra Inggris kan? Apa yang kamu mau sastra ngomongin kepada Inggris, oh orang-orang, gitu. Fir, yang mungkin masih galau tentang mau ngambil kuliah sastra Inggris, belum yakin tentang kuliah tersebut, mereka berpikir Ya, kayaknya nggak menarik, mereka berpikir kayaknya ini sama aja dengan kuliah oke. kuliah sastra Inggris dengan pelajaran di SMA. What will you Mbak. say to them? Oh, pelajaran SMA. Ya, oke. Oke. Nah, mungkin ini akan agak panjang ya. Hmm, Silakan. Saya pendengar jadi sejati kok. gini, jadi asik. Jadi biar apa viewersnya, biar penontonnya juga dapat gambaran gitu. Siap. Nah, aku tuh waktu masuk waktu masuk sastra Inggris gitu ya. Terus adalah beberapa orang yang nanya, dari keluarga juga ada yang tanya, "Kamu masuk jurusan apa?" gitu kan. Sastra Inggris, aku jawab. Terus masih ada beberapa orang yang apa ya? Yang belum punya knowledge yang cukup tentang sastra Inggris gitu loh. Jadi mereka
Jawabannya gini, bedanya apa emang sastra Inggris? Mendingan ikut kursus bahasa Inggris. Udah, habis itu lo bisa ngajar. Betul, betul, betul. Jadi gitu. Terus, iya kan? Ada orang yang ngomong kayak gitu loh. Apa bedanya? Ngapain masuk sastra Inggris? Lo mendingan masuk kursus bahasa Inggris aja. Habis itu lo pinter bahasa Inggris, lo bisa ngajar. Kan sama aja. Sastra Inggris juga paling juga bisanya ngajar, jadi guru gitu. Terus yang jadi sastra Inggris itu, ini berdasarkan pengalaman aku ya, karena memang aku yang ngejalanin kuliahnya gitu. Jadi kalian harus tahu kalau jurusan sastra Inggris itu bukan seperti kursus bahasa Inggris. Tidak sesimpel itu. Jadi, sorry. Jadi belajar sastra Inggris itu bukan persoalan reading, membaca, listening, mendengarkan, ngomong, sama nulis, sama grammar, bukan. Tapi banyak di dalamnya itu ilmu-ilmu yang kalian nggak akan nyangka deh. Nggak akan nyangka bahwa, oh ini tuh dipelajarin toh di sini, gitu. Tapi seru. Nah, kenapa aku bisa bilang seru gini ya? Karena mungkin ini karena personally aku memang dari kecil udah tertarik sama bahasa Inggris. Jadi, ya udah selama sekolah SD, SMP, SMA nilai bahasa Inggris selalu alhamdulillah unggul. Jadi aku ngejalanin itu ya seru aja gitu. Oh ini ternyata banyak pelajaran yang bisa aku dapat gitu loh. Yang orang-orang di luar sana bilang sastra Inggris itu kayak kursus bahasa Inggris, enggak sama sekali. Kalian jangan salah. Tapi jangan takut. Aku ngomong begini bukannya nakut-nakutin ya, tapi justru mau memotivasi kalian supaya kalian tuh yakin kalau jurusan sastra Inggris itu bukan jurusan yang ece-ece, bukan jurusan yang udah kayak kursus doang gitu, gak sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih galau, ya kan? Misalnya kalian masih galau, gak apa-apa, cari-cari tahu aja. Kalian harus cari tahu jurusan itu sebaik-baiknya. Karena gini ya, kuliah itu terlihat gampang di awal. Semester 1, semester 2, you can survive. Kamu bisa kayak, ini mah bisa gue gitu. Lulus ini. Piece of cake lah ya. Semester 1, semester 2 oke. Piece of cake gitu kayak, bisa ini mah reading doang gitu. Tapi udah kalian masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, skripsi, itu kalian nggak bisa yang namanya ngentengin juga, nggak bisa. Gitu. Walaupun aku nih pribadi sebagai seseorang yang memang kuat, memang mau menekuni bahasa Inggris, iya kan? Ya oke lah. Alessandro bilang aku kuat di bahasa Inggris, oke. Jadi tapi tetap aja aku tuh nemuin tantangan di situ, aku nemuin susahnya juga di situ gitu. Jadi kalian harus bener-bener cari tahu jurusan ini tuh apa, di dalamnya pelajari apa, kayak gitu. Jadi kalau jangan sampai salah jurusan. Kalau sampai salah jurusan, kalian kejebak dan ditambah lagi kaliannya cepet nyerah, udah. Jadi nggak selesai gitu. Karena, tapi aku punya cerita. Ya, jadi ada temennya aku sama Ales. Okay. Jadi di semester 1 dan 2, semester 1 dan 2, dia itu IPK-nya di bawah 3. Dia cerita ke aku yang IPK-nya 2,5 kalau nggak salah gitu ya. Semester 1 sama 2 gitu. Nah, si temenku ini, inisialnya A ya. Si temenku ini dia kebetulan sekelas sama aku, itu mulai semester 3 kalau nggak salah. Pokoknya dia mulai kenal aku deh. Nggak mesti sekelas sih. Dia mulai kenal aku tuh semester 3. Nah, kemudian ya karena kita suka ketemu, ngobrol, belajar bareng, dia tahu kalau akhirnya si A ini tahu kalau aku cukup kuat lah gitu ya. Jadi akhirnya dia minta belajar sama aku gitu. Jadi istilahnya aku kayak tutornya dia lah gitu kan. Mulai semester 3 tuh, dia mulai belajar sama aku, kita belajar bareng gitu kan. Fir ini gimana ya? Nanya. Terus dia kadang seminggu 3 kali
datang ke kosan aku. Aku dulu kan aku ngekos ya waktu kuliah. Jadi dia datang ke kosan aku, dia tanya apa yang dia nggak ngerti. Dia belajar. Itu dia padahal semester 1 dan 2 IPK-nya di bawah 3. Dia bilang, aku tuh masuk sastra Inggris tuh sebenarnya kayak cuman asal masuk aja, Fir. Aku nggak tahu kalau sastra Inggris tuh ternyata sedetail ini, gitu. Tapi kebetulan anaknya punya semangat belajar, gitu. Dia mau belajar. Dia bilang gini, aku nggak mau IPK aku di bawah 3, gitu. Pokoknya yang penting aku bisa lulus, nilai aku mencapai apa ya istilahnya, IPK minimal gitu kan. IPK minimal harus lulus. Jadi kalau misalnya IPK-nya di bawah 3 tuh ada mata kuliah yang kalau IPK-nya di bawah 3, itu kan semester depan harus ngulang, tahun depan harus ngulang, kayak gitu-gitu kan. Dan akan susah untuk lulus dong kalau kita ngulang-ngulang terus. Nah, temanku ini dia nggak mau ngulang. Pokoknya aku nggak mau ngulang. Aku pokoknya harus lulus tepat waktu, dia bilang. Udah, akhirnya dia mau belajar. Dia mau belajar, 3 kali seminggu datang ke kosan aku, kita belajar. Akhirnya apa? Ketika di semester 5 ya, semester 5, dia cek IPK dia. IPK-nya 3,5. Terus dia kaget. Mantap. Gimana kok ini 3,5? Aku nggak percaya. Kok gue nggak tahu ya orangnya siapa ya? Ya, jadi ini... Iya. Ini Ntar aku boleh sebut namanya nggak sih? Jangan deh, orangnya nggak tahu. Nanti ya. Ntar habis rekaman tutup baru di-reveal namanya siapa. Iya. Nanti aku kasih tahu. Saya nggak tahu loh. Gila, itu dia bener-bener ada. Inisialnya A, awalnya 3, setelah diajarin sama Vira 3 kali seminggu jadi 3,5. Kok gue nggak tahu ya, depannya A ya? Iya, jadi di semester 5 kalau nggak salah dia. Tapi pesannya Vira kan menyampaikan bahwa it's better for you to A. know. Ya, it's better for you to know exactly kan. Tapi pesannya dari Vira kan adalah gitu. Perlu mengetahui apa yang akan diterima atau apa yang akan dipelajari saat mengambil jurusan sastra Inggris. Pokoknya kan seperti itu kan? Iya, jadi saran aku sih kalian dan ternyata sastra Inggris itu intinya tidak kalian sebelum kalian nyemplung mendingan kamu cari tahu dulu gitu. Dan ternyata sastra Inggris itu dari ceritanya emang ya udah gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau gimana ya? Kadang-kadang kan orang ada yang kadang ada nih ya Bang Ales, ada orang yang galau, bingung masuk sastra Inggris itu gimana ya? Kalau gue basic bahasa Inggrisnya kurang bagus gimana ya gitu kan? Ada yang takut kayak gitu kan? Betul, ada yang pasti mikir kayak gitu. Cuman sebenarnya intinya kalau kita mau belajar, ya kan? Kalau kita mau belajar itu bisa gitu. Kayak temen aku, bener-bener ini tuh cerita nyata. Dia tuh awal-awal tuh dia bener-bener kayak enggak IPK tuh di bawah 3, dia 2,5 kalau nggak salah IPK-nya gitu. Seingat aku. Begitu semester 3 dia ada semangat, Fir. Aku mau lulus tepat waktu, dia bilang gitu. Akhirnya dia belajar gitu. Dia mau belajar, dia mau berusaha. Akhirnya bisa. IPK dia sampai 3,5, semester 6, 7, 3,5. Dia sendiri nggak percaya kayak, Fir kok bisa sih aku gitu. Ya udah, aku bilang gini, sekarang kamu refleksi aja, kamu tugas ngerjain kan? Iya, aku ngerjain. Ya udah, itu ada nilainya kan? Ada. Terus kamu ujian nyontek nggak? Enggak, Fir, aku nggak nyontek. Ya udah, berarti itu nilai kamu. Alami 3,5. IPK 3,5. I think I remember dari the otak first. Kamu, aku bilang gitu. Okay, got it. Udah. Ya. Gila, aku tuh ngelihat IPK dia tuh, dia cek IPK-nya tuh sama aku, jadi di kosan aku kita cek IPK bareng gitu kan, gitu. IPK segini, seneng. Aku juga seneng, aku seneng banget. Jadi aku ngelihat sendiri bukti bahwa kemauan yang besar itu bisa menghasilkan. Oke, ya. Berarti ya dari cerita tersebut membuktikan bahwa sebenarnya mungkin ada orang yang memiliki fondasi yang tidak bagus, mengambil sastra Inggris, namun balik lagi yang kurang kerja keras lah ya. Kerja keras, dedikasi itu ya kalau bisa mau belajar. Betul, kerja keras.
Ya, Betul. orang punya berdedikasi mau belajar harusnya bisa kebantu lah buat bisa bertahan selama Bisa. perkuliahan meskipun awalnya memiliki fondasi yang lemah atau mungkin pas-pasan. Lemah. Benar, Ya, benar, ya, ya, ya. benar. Yalah, Oh, memang satu banyak. lagi. Ya. Silakan, satu lagi. Satu lagi. Nah, untuk survive, untuk yang kayak temanku itu, salah satu faktornya juga kalian harus apa ya? Sorry. Kalian juga harus gimana ya? Aku bukan yang mau bilang pilih-pilih temen sih, tapi dalam perkuliahan itu kalau kalian emang mau berjuang, mau berusaha dan mau belajar, kalian kan nggak mungkin bisa juga belajar sendirian kan? Ya, maksudnya dalam misalnya untuk seseorang yang tadi Bang Ales bilang apa namanya kompetensinya lemah gitu, fondasinya lemah gitu kan. Nah, gimana caranya kalian berjuang, gimana caranya kalian belajar, itu kalian harus cari temen kan, harus tanya temen, harus istilahnya belajar sama temen gitu. Nah, itu maksud aku di situ pilih teman itu dalam artian apa ya? Ya kalian nggak bisa yang jadi pemikiran kalian tuh kuliah tuh bukan cuma main gitu. Bisa main, bisa bebas main sama teman, enggak. Jadi kalau kalian mau berusaha, mau belajar, kalian harus bisa lihat dan yang bisa bimbing kalian gitu loh. Dan yang mau bimbing kalian sampai kalian bisa berhasil gitu. Kadang ada orang yang punya knowledge tapi nggak mau berbagi ilmu, ada gitu. Ya mungkin faktornya juga bukan karena nggak mau, tapi bisa juga dia nggak bisa ngajarin, pinter, tapi dia nggak bisa transfer ilmunya ke orang gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ya itulah, kalian akan nemuin lah orang-orang yang kayak gitu. Carilah teman-teman yang bisa diajak belajar bareng gitu intinya. Oke. Ya bolehlah sebenarnya pilih-pilih teman lah, karena kalau salah pilih teman kan kayaknya jadi terbawa, jadi nggak mau belajar. Kayak Jadi, aku belajarnya sama Bang Ales. Allah, saya belajar dari kamu mah, sebenarnya. Betul. Masuk lagi nih, Fir, sekarang, Fir. Itu kan tadi Betul, kamu punya nasihat betul. kan bagi Pilih mereka teman yang galau alah, gimana, cara gimana memilih pergaulan yang iya. tepat. Dulu kamu mengalami nggak, Fir, yang mungkin adanya cemoohan dari orang-orang, mungkin kamu dianggap Allah, kuliah sastra Inggris mau ngapain sih gitu. Mereka kayak meremehkan keputusan kamu mengambil jurusan sastra Inggris. Iya, Mengalami nggak itu? iya, ada. Banyak, lumayan sering. Sekali? Ya begitu. Lumayan, ada beberapa. Ada Oke. beberapa ya, sastra Oke. Inggris gitu kan. Hmm. Terus pasti tanggapannya gini. Oh, ntar jadi guru dong ya. Oke. Gitu. Lalu kamu responnya gimana? Hah? Kamu respon balik Ya gimana, Vira? udah aku sih. Ya respon aku sih. Ya respon aku cuman kayak sastra Inggris itu beda sama pendidikan bahasa Inggris sih sebenarnya. Aku bilang gitu. Oh, oke. Cakupannya lebih luas gitu. Aku bilang dan prospek kerjanya fleksibel. Udah aku gitu aja. Kadang-kadang orang yang ngomong kayak gitu tuh memang mungkin dia kurang knowledge aja. Mereka kurang mendapatkan informasi gitu loh. Kalau jurusan sastra Inggris itu dan pendidikan bahasa Inggris itu berbeda. Apalagi dibandingin sama kursus bahasa Inggris gitu loh. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya apa bedanya sama kursus? Mendingan lu kursus aja, habis itu lu ngajar. No man, it's not that easy. Cobain sendiri. Enggak sih, kalau aku responnya paling sastra Inggris itu sebenarnya cakupannya lebih luas loh gitu. Beda sama kursus, aku bilang itu. Oke. Ya, oke. Paham. Iya. Oke, Fir, cukup sih harusnya sudah oke, sudah 40 menit. Dan thank you so much ya, Vira ya, buat waktunya, buat sharing-sharingnya. Thank you so much. Nanti akan Sama-sama. saya upload, kita akan lihat mudah-mudahan respon dari
penontonnya. Sama Bang Thank you. Alex. Mudah-mudahan ini jawaban dari kamu, diskusi dari kamu bisa memberikan sedikit pencerahan lah bagi mereka-mereka adik-adik yang masih mau mengambil jurusan sastra Inggris, masih mempertimbangkan, masih galau, masih mungkin Amin. menimbang sana sini, lagi research dan Amin. sebagainya. Mudah-mudahan Ya, jawaban kamu itu pasti. membuka pikiran mereka Iya, bahwa iya, ternyata pasti galau. it's not as Betul. simple as learning a language. There is more to it. Ya, ada banyak ke sana Ya, ternyata. Bukan cuma sekedar belajar bahasa. ya. Gitu. Oke, Vira, thank you so Iya. much, Vira. Nggak Ya. cuma bahasa. The honor is Iya, always betul. mine talking to you. Thank Terima kasih banyak. you. I'll see you again No, next no, time, no, it's Vira. mine Ya. actually. Goodbye, Vira.